Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Langsung aja, pengertian dari perusahaan jasa itu apa? Nah, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau keuntungan dan juga melayani masyarakat. Sehingga pada perusahaan jasa ini yang dijual itu bukan produknya, tetapi jasa atau layanannya. Kemudian, contoh dari perusahaan jasa itu apa aja? Di sini ada jasa ekspedisi karena mereka dengan jasanya mengantarkan barang. Nah, itu adalah contoh perusahaan jasa, mereka menjual layanannya dan juga menjual jasanya. Kemudian ada juga bengkel kendaraan, ada tukang rias wajah, salon, dan juga transportasi dan masih banyak lagi. Dan di perusahaan jasa, kita juga perlu yang namanya akuntansi atau informasi akuntansi. Nah, pada perusahaan jasa ini ada beberapa tahapan. Ada 3 tahapan penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa aja? Yang pertama yaitu tahap pencatatan, yang kedua tahap pengikhtisaran, yang ketiga adalah pembuatan laporan keuangan. Tahap pencatatan apa aja? Jadi pada tahap pencatatan ini kita perlu yang menganalisis bukti transaksi keuangan terlebih dahulu. Kemudian kita perlu membuat jurnal umum. Kemudian kita juga perlu setelah kita membuat jurnal umum, kita perlu memindah bukukan atau posting ke buku besar. Nah, pada tahap pengikhtisaran, apa aja yang harus kita lakukan? Di sini ada pembuatan neraca saldo terlebih dahulu, atau biasa kita sebut juga neraca sisa. Nah, kemudian jurnal penyesuaian, yang dimana jurnal penyesuaian ini adalah menyesuaikan akun-akun beberapa akun dari neraca saldo. Kemudian kertas kerja. Nah, pembuatan laporan keuangan, apa aja yang perlu kita pelajari dulu, yaitu pembuatan neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Nah, pada siklus akuntansi perusahaan jasa dan ketiga tahap ini, maka ini adalah berkesinambungan, sehingga kalau kita ada beberapa yang salah, beberapa terjadi kesalahan pada beberapa tahap, maka juga akan berpengaruh pada laporan pembuatan keuangannya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan langsung ke pembahasan analisis bukti transaksi terlebih dahulu. Sebelum kita menuju ke jurnal, maka kita perlu mengetahui aturan pencatatan transaksi terlebih dahulu. Aturan pencatatan transaksi ini sangat-sangat penting dikarenakan di dalam pencatatan transaksi kita harus mengetahui debit kreditnya, mengetahui pencatatan debit dan juga kreditnya. Apabila akun aset atau harta jika bertambah, maka dia akan terletak di sisi debit. Kemudian jika berkurang, dia akan terletak di sisi kredit. Jika utang bertambah di sisi kredit. Apabila utang berkurang, akan berada di sisi debit. Kemudian modal atau ekuitas. Jika modal bertambah atau mengalami kenaikan, maka dia akan di sisi kredit. Kemudian apabila berkurang, dia akan berada di sisi debit. Dan sampai beban seperti itu. Kalian harus memahami dan juga paham terkait aturan pencatatan transaksi. Mengapa seperti itu? Karena di dalam aturan pencatatan transaksi ini sangat berpengaruh terhadap pencatatan jurnal atau pencatatan laporan keuangan nantinya. Nah, ini ada contoh analisis transaksi, di mana analisis transaksi ini juga berdasarkan dari aturan mekanisme debit kredit seperti tadi, atau aturan pencatatan transaksi yang telah kita ketahui yang tadi ya. Nah, di sini ada contoh, misalkan pada bulan Februari 2020, Anita mendirikan laundry amanah. Transaksinya sebagai berikut. Februari tanggal 1, Anita menyetorkan uang tunai sebesar 15.400.000. Apabila Anita menyetorkan uang tunai sebesar 15.400.000, kira-kira apa yang bertambah?
Ya, kalau dia menyertakan sebagai modal, berarti kan kasnya bertambah. Kas perusahaan atau kas laundry amanah ini akan bertambah ya. Nah, harta atau kas itu masuk pada akun harta. Akun harta jika bertambah di mana? Bertambah di sisi debit. Oleh karenanya, bisa kita lihat bahwa pencatatannya adalah kas bertambah di sisi debit. Nah, paham? Nah, kemudian sebagai modal usaha, karena modal ini juga bertambah, maka modal bertambah di mana? Di sisi kredit. Makanya juga bisa ditulis seperti ini. Pencatatannya menjadi kas di sisi debit dan modal di sisi kredit. Kemudian pada tanggal selanjutnya, pada tanggal 3, Anita membeli perlengkapan sebesar 3.300.000 secara tunai. Kita harus memperhatikan bahwa ini dibayar secara tunai. Jika membeli perlengkapan berarti yang bertambah apa? Perlengkapan. Sehingga perlengkapan bertambah, kas berkurang di sisi kredit karena secara tunai. Kalau kita membeli perlengkapan secara tunai, otomatis kas kita kan berkurang. Nah, kas berkurang di mana? Berkurang pada sisi kredit. Nah, kemudian apa juga yang bertambah? Yang bertambah adalah perlengkapan. Perlengkapan bertambah di sisi mana? Perlengkapan bertambah di sisi debit karena perlengkapan termasuk aset. Kemudian pada tanggal 4 membayar sewa kios sebesar 3.600.000 untuk masa 3 bulan. Berarti membayar sewa kios ini dia mengeluarkan uang kan? Nah, karena mengeluarkan uang dan itu berupa tunai, maka apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah kas berkurang. Nah, kalau kas berkurang di mana? Di sisi kredit. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian sewa. Karena sewa tadi juga bertambah, karena dia telah menambah sewa kios atau membayar sewa kios, otomatis dia kan memiliki sewa. Nah, seperti itu, memiliki kios. Nah, sewa bertambah di sisi mana? Di sisi debit. Sewa ini termasuk juga pada akun harta atau aset. Kemudian, Anita menerima utang dari bank sebesar 1 juta. Anita ini menerima utang, berarti kira-kira kasnya yang berpengaruh apa ya? Kas kan? Kas sama utang. Nah, kalau kita menerima utang, berarti kas kita kan bertambah. Kalau kas bertambah di sisi debit. Nah, kemudian karena kita itu menerima uangnya dari utang dan utangnya utang dari bank, utang itu juga bertambah. Nah, utang ini bertambah di sisi mana? Di sisi kredit. Bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, selanjutnya biar lebih paham, ada lagi transaksi pada tanggal ke-7. Anita ini membuat iklan agar usahanya dikenal banyak orang dan menghabiskan biaya sebesar 600.000. Karena Anita ini membuat iklan, berarti ini termasuk beban iklan. Seperti itu. Beban iklan atau biasa kita sebut dengan beban. Nah, di akun beban ini kalau beban iklan, beban bertambah di mana? Karena dia membuat iklan, berarti kan iklannya bertambah, otomatis beban iklannya juga bertambah. Bertambah di mana? Di sisi debit. Berarti bisa kita tuliskan beban iklan bertambah di sisi debit. Kemudian karena dia menghabiskan biaya sebesar 600.000, kira-kira apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah kas. Kas berkurang karena dia untuk membayar biaya iklan berkurang di sisi kredit. Selanjutnya, membeli peralatan secara kredit. Perhatikan, secara kredit sebesar 4 juta. Karena secara kredit otomatis dia kan berhutang ya. Nah, kalau membeli peralatan secara kredit ini kira-kira apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah peralatan. Nah, peralatan bertambah. Peralatannya bertambah di sisi mana? Di sisi debit. Kenapa? Karena peralatan termasuk akun aset. Akun aset bertambah di mana? Bertambah di sisi debit. Kemudian yang berpengaruh lagi apa? Karena dia tadi secara kredit berarti yang bertambah utang.
Oke, utang. Nah, utang usaha bertambah. Utang usaha bertambah di sisi mana? Di sisi kredit. Kemudian Anita mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Digarisbawahi bahwa untuk kepentingan pribadi ini berarti bisa dikatakan sebagai prive. Nah, prive-nya Anita berapa? 800.000. Berarti bagaimana? Kalau mengambil uang perusahaan, berarti uang perusahaannya terpengaruh nggak kasnya perusahaan? Terpengaruh kan? Nah, berarti karena terpengaruh karena diambil Anita, berarti kasnya berkurang atau bertambah? Otomatis berkurang. Kas berkurang di sisi mana? Kas berkurang di sisi kredit. Nah, seperti ini. Karena tadi kasnya diambil untuk keperluan pribadi, maka akunnya adalah berbunyi dengan prive. Prive bertambah di sisi debit. Coba diperhatikan lagi apabila kalian ada yang belum paham. Selanjutnya, nah, kalau kita tadi sudah mempelajari tentang analisis transaksi, kita sekarang belajar tentang jurnal umum, pencatatan jurnal umum. Jurnal umum itu apa? Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Jadi semua transaksi itu dicatat di dalam jurnal umum. Kalau tadi kita hanya menganalisis apakah kasnya ini bertambah atau kasnya berkurang di sisi mana. Nah, kalau jurnal umum ini semua transaksinya tadi dicatat di sini seperti itu. Nah, secara umum bentuk jurnal umum yang digunakan pada perusahaan jasa adalah jurnal umum 2 kolom. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita mencatat jurnal umum, kita harus memperhatikan, harus mencantumkan perusahaannya namanya apa, kemudian kita harus mencatat, oh ini jurnal umum, jadi harus dituliskan jurnal umum, seperti itu. Terus, periodenya tanggal berapa? Ini per tanggal periode dia mencatat jurnal umum. Biasanya per periode akuntansi, akhir periode seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini, ada tanggal, terus nama akun dan juga keterangannya, ref, debit dan juga kredit. Nah, contoh membuat jurnal umum biar kalian lebih paham, mari kita lihat. Ini sesuai dengan transaksi yang telah kita kerjakan tadi sama-sama. Bagaimana membuat jurnal umum dari transaksi yang terjadi pada bulan Februari 2020 oleh Laundry Amanah? Nah, sesuai ya, karena tadi membuat jurnal umum itu harus tertera nama perusahaannya apa, kemudian harus tertera, oh ini jurnal umum, oh ini jurnal apa, dan sebagainya, kemudian tanggalnya. Nah, baru kita coba, nah seperti ini. Harus ada tanggal, akun, ref, debit, dan juga kredit. Pada tanggal 1 Februari langsung saja kita coba ya. Pada tanggal 1, Anita menyetorkan uang tunai 15.400.000 sebagai modal usaha. Berarti yang terpengaruh apa? Kas dan modal. Menyetorkan uang tunai berarti untuk modal kan? Menyetorkan uang tunai untuk modal berarti kasnya bertambah. Kas perusahaannya bertambah di sisi mana? Di sisi debit. Modalnya bertambah juga di sisi kredit. Jadi gini teman-teman, yang kita analisis tadi itu hampir sama dengan pencatatan jurnal umum. Hanya saja kalian harus memperhatikan debit kreditnya. Ini harus balance atau harus imbang. Kalau misalkan debitnya 15.400.000, kreditnya juga harus 15.400.000. Jangan kayak gini, misalkan kas 15.400.000 di debit, kemudian modalnya bertambah ditaruh di debit, maka jumlahnya akan salah, jumlahnya akan berbeda nantinya. Nah, di sini kreditnya 0, di sini nanti berapa? 30 sekian, seperti itu. Berarti kan tidak balance. Nah, antara debit dan juga kredit ini harus balance jumlahnya, seperti itu ya. Kemudian coba kita lihat lagi pada Februari tanggal 3, Anita membeli perlengkapan sebesar 3.300.000 secara tunai. Berarti apa yang berpengaruh? Karena membeli perlengkapan, dia perlengkapannya bertambah. Perlengkapan termasuk apa? Termasuk akun
aset. Nah, aset ini bertambah di sisi debit. Kemudian kas, karena secara tunai otomatis kasnya kan berkurang. Nah, kas berkurang di sisi apa? Di sisi kredit. Kemudian membayar sewa kios sebesar 3.600.000 untuk masa 3 bulan. Nah, karena dia ini membayar sewa kiosnya ini lebih dulu untuk masa 3 bulan, berarti kan dia membayar sewa kios ini membayar sewa dibayar di muka seperti itu. Nah, berarti akunnya ditulis sewa dibayar di muka. Karena aset bertambah, maka di debit sebesar 3.600.000. Nah, karena tadi sudah membayar sewa, otomatis kasnya kan berkurang. Nah, kasnya juga berkurang di mana? Di sisi kredit seperti ini. Sampai berlanjut, kemudian Anita menerima utang dari bank sebesar 1 juta. Apa yang berpengaruh dan bunyinya apa? Bunyinya adalah kas pada utang bank. Kasnya berkurang karena kasnya bertambah karena dia menerima utang atau menerima pinjaman. Nah, kasnya bertambah di sisi debit dan bertambah juga utangnya. Utangnya bertambah di mana? Di sisi kredit. Seperti itu sampai transaksi tanggal 9. Transaksi tanggal 9 karena pengambilan pribadi untuk kepentingan pribadi sebesar 800.000, maka pengambilan pribadi atau kepentingan pribadi ini disebut prive. Nah, prive ini bertambah di mana? Di debit. Nah, kemudian apa yang berpengaruh? Kas. Kasnya berkurang. Kas perusahaannya berkurang di mana? Di sisi kredit. Nah, kalau kita sudah selesai, kalian bisa menjumlahkan mulai dari awal transaksi sampai dari akhir transaksi ini. Kalian jumlahkan, totalkan semua. Nah, kalau kayak gini kan bisa terlihat, oh balance, berarti tidak ada kesalahan dan juga sudah benar. Apabila ada yang tidak balance atau total kalian yang kalian jumlahkan itu ada yang tidak balance, berarti kalian harus meneliti ulang. Oke, pembahasan yang ketiga adalah buku besar. Buku besar ini apa? Buku besar merupakan tahap pencatatan terakhir dalam akuntansi yang terdiri atas ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang bersumber dari jurnal. Jadi buku besar ini bersumbernya dari jurnal. Nah, maka dari itu seperti dari awal saya bilang bahwa setiap tahapan pada siklus akuntansi ini itu berkesinambungan. Karena apa? Karena ya ini contohnya buku besar bersumber dari jurnal. Nah, apabila ada satu saja yang salah, maka bisa berpengaruh juga terhadap tahapan atau pencatatan-pencatatan yang lainnya. Seperti itu. Biar kalian tidak bingung, langsung aja contohnya buku besar itu kayak apa sih? Nah, bentuk buku besar terlebih dahulu. Bentuk buku besar ini ada bentuk T yang pertama. Bentuk T, kemudian yang kedua ada bentuk 2 kolom, kemudian bentuk bersaldo. Nah, bentuk T seperti apa? Seperti ini, ada debit, terus nama akun, dan juga kode akunnya, dan juga kredit. Kenapa disebut dengan bentuk T? Karena tabelnya berbentuk T seperti ini. Misalkan nama akun. Nah, misalkan di sini kas, terus debit, kredit. Jadi per akun itu dicatat atau dikelompokkan di dalam buku besar seperti itu. Nah, kemudian kalau bentuk 2 kolom seperti apa? Bentuk 2 kolom ini ada nama akun, terus kode akun, ada tanggal, keterangan. Ada 2 kolom ini karena yang satunya kolom debit, yang satunya sebelah sini adalah kolom kredit. Jadi benar-benar dibedakan atau dikelompokkan kalau di bentuk buku besar ini. Nah, ini yang paling umum digunakan, bentuk bersaldo. Ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan juga saldo dari akun tersebut. Apakah debit, apakah kredit, seperti itu. Biar tidak bingung, langsung aja pada contohnya ya. Nah, contoh buku besar. Sesuai dengan jurnal umum kan, karena bersumber dari jurnal umum, kita lihat dari jurnal umum yang telah kita pelajari tadi di slide sebelumnya. Kemudian kita lihat sebelumnya.
Pada transaksi tanggal pertama itu ada kas dan juga modal. Nah, kita bikin dulu nih akun kas dulu deh. Nah, akun kas. Jadi kalau buku besar itu per akunnya dikelompokkan. Ini ada contoh dari akun kas. Akun kas itu pada jurnal umum atau analisis transaksi tadi apa aja? Pada tanggal 1 ternyata kas ini dibuat untuk setoran modal awal. Dan ternyata di sebelah debit akhirnya bersaldo debit. Kemudian pada tanggal 3 juga ada kas. Kita lihat di analisis transaksinya. Tanggal 3 ini kasnya digunakan untuk apa sih? Nah, ternyata kita lihat di analisis transaksinya, tanggal 3 ini membeli perlengkapan. Nah, membeli perlengkapan ini kan kasnya kan bisa berkurang. Nah, karena berkurang di sisi kredit, maka di kas juga di buku besar pada akun kas juga ditulis sebesar 3.300.000. Kemudian karena ada saldo di sebelah sini, maka saldo yang lebih besar atau misalkan karena ini kredit dan juga debit karena berbeda akun, maka harus diselisihkan. Jadi 15.400.000 dikurangi dengan 3.300.000 yang menghasilkan 12.100.000. Jadi pada tanggal 3 Februari 2020 saldonya pada kas itu 12.100.000. Kemudian tanggal 4 kita lihat, oh ada kas lagi tanggal 4. Kira-kira apa sih keterangannya kok ada kas yang berkurang pada tanggal 4? Ternyata membayar sewa kios. Nah, membayar sewa kios ini kan berkurang kasnya ditaruh di sisi kredit. Nah, karena ditaruh di sisi kredit, akhirnya juga harus dikurangi lagi sama yang ini tadi karena berbeda karena debit dan kredit sehingga harus diselisihkan. 12.100.000 dikurangi lagi dengan 3.600.000 menghasilkan 8.500.000. Kemudian kita lihat lagi di jurnal umum. Oh, ternyata tanggal 5 juga ada keterangan akun kas juga. Nah, kita lihat tuh di analisis transaksinya. Kas ini digunakan untuk apa sih pada tanggal 5? Nah, ternyata pada tanggal 5 ini menerima pinjaman bank. Nah, karena menerima pinjaman bank, oleh karenanya kas itu kan bertambah. Nah, kas itu bertambah di mana? Di sisi debit. Karena di sisi debit, maka debit dan debit. Kalau akunnya sama, maka dijumlahkan. Misalkan ini kredit, terus ini kredit. Nah, kredit sama kredit berarti ya dijumlahkan. Beda kalau kayak tadi, debit sama kredit. Nah, itu baru diselisihkan. Kalau kayak gini kan debit 8.500.000, saldonya yang tadi ditambah dengan debit lagi pada tanggal 5 1 juta. Nah, ini dijumlahkan teman-teman. Ternyata saldonya sekarang 9.500.000. Nah, kemudian kita lihat lagi di jurnal umum tanggal 7 juga ada kas lagi. Keterangannya kita tulis di sini, membayar beban iklan. Ternyata kasnya pada tanggal 7 ini digunakan untuk membayar beban iklan. Nah, membayar beban iklan ini bisa berkurang kasnya di sisi kredit sebesar berapa? 600.000. Kita lihat di jurnal umum ya. Ternyata berkurang sebesar 600.000. Karena debit dan kredit, maka disisihkan 9.500.000 dikurangi dengan 600.000, hasilnya berapa? 8.900.000. Nah, kemudian terakhir, oh ternyata pada tanggal 9 Februari 2020 ada juga akun kas, di mana akun kas ini keterangannya untuk pengambilan kepentingan pribadi atau prive. Nah, di sisi mana? Ternyata di sisi kredit. Nah, oleh karenanya kita selisihkan lagi saldonya debit tadi 8.900.000 diselisihkan dengan 800.000 yang menghasilkan totalnya 8.100.000. Nah, ini adalah berarti bisa dilihat bahwa saldo kas pada Februari 2020 sekitar sebesar 8.100.000 seperti itu. Kita lihat lagi yang lainnya ya. Coba ini ada juga akun modal. Nah, kalau tadi kas, sekarang modal. Sudah paham kan? Jadi buku besar itu pengelompokan dari setiap akun-akun yang ada di jurnal umum. Nah, ternyata di sini kita harus mencari modal untuk memposting, bukan mencari ya, memposting modal, memposting akun modal.
Ternyata akun modal ini hanya pada tanggal 1 Februari dan digunakan untuk apa? Ditulis di sini di keterangannya. Ternyata pada tanggal 1 ini digunakan untuk setoran modal awal. Nah, setoran modal awal ini karena bertambahnya divisi kredit, maka ditulis di sini 15.400.000 sesuai dengan di jurnal umum. Kalau di jurnal umum ininya kredit, berarti di sini juga kredit. Nah, saldonya berarti apa modalnya? 15.400.000. Karena cuma satu, berarti ya cuma satu saja. Nah, kemudian di sini ada juga akun perlengkapan. Akun perlengkapan kita lihat di jurnal umum ada di mana? Ternyata ada di tanggal 3 Februari. Coba kita lihat perlengkapan ini 3.300.000 di sisi debit. Nah, bisa kita lihat ya, berarti tanggal 3 ditulis di sini. Keterangannya untuk apa? Membeli perlengkapan. Nah, karena membeli perlengkapan otomatis perlengkapannya kan bertambah. Nah, bertambah berarti di sisi mana? 3.300.000 di sisi debit. Kalau di sini debit berarti di sini harus debit. Oke. Nah, saldonya berarti 3.300.000. Sama bisa kita lihat, oh ternyata perlengkapannya cuma satu. Nah, berarti ya cuma kita tulis satu aja. Seperti itu. Semoga kalian paham. Intinya kita harus teliti dalam menganalisis dan juga mencatat transaksi-transaksi dan juga memposting buku besar. Sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan juga semoga bermanfaat. Penjelasan materi yang telah saya sampaikan adalah materi siklus akuntansi perusahaan jasa pada tahap pencatatan saja. See you next on tahap pengikhtisaran. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.